tahapan-tahapannya. Jadi tujuannya menurunkan, menghilangkan tingkat kadar pencemar yang terdapat pada limbah. Jadi apa namanya? Ya, bahan pencemaran kan kemarin ada BOD, ada COD, ada logam dan sebagainya. Tapi yang dimaksud di sini terutama adalah untuk tahap-tahapan ini untuk menghilangkan bahan organik ya, bahan organik. Jadi bahan organik yang larut dalam limbah cair. Jadi kalau kita lihat tahapannya, tahapan pertama ada pendahuluan, pretreatment. Ini kemudian ada pengolahan pertama, primary. Nah, kemudian yang kedua atau secondary. Nah, secondary ini yang terutama yang utamanya ya, yang untuk mengurangi mengolah bahan organik, terutama ada di secondary ini. Nah, kalau pengolahan 1, 2 itu adalah terutama untuk menghilangkan padatan-padatan atau mungkin juga warna-warna yang ada di dalam limbah cair. Kemudian tahap 3 ini adalah mengolah bahan organiknya itu sendiri, nanti dengan biasanya umumnya dengan lumpur aktif. Kemudian yang 4, 5, 6 itu sebetulnya adalah boleh katakan lanjutan ya, lanjutan dari pengolahan utama itu. Jadi memisahkan cairan air yang sudah diolah dengan padatannya. Kemudian 5 ada kemungkinan juga harus desinfeksi. Nanti tergantung limbahnya atau tergantung pada perusahaannya juga. Ada yang maksud saya ada yang desinfeksi, ada yang tidak. Nanti kita lihat dari sumber limbahnya. Kemudian pengolahan lumpur, nah ini lumpur itu padatannya yang sudah dipisahkan dari cairannya. Ini, nah ini preliminary treatment. Ini gambaran di perusahaan, di pabrik gitu ya. Kalau bar screen berarti ini padatan-padatan yang relatif besar. Biasanya ini dengan menggunakan saringan-saringan kawat itu sudah cukup. Nanti saringannya kan bisa ada yang ukurannya mesnya ada yang besar, ada yang kecil gitu. Tapi ini biasanya yang ukurannya besar dulu. Kemudian yang grid chamber ini menyaring padatan yang lebih halus, katakanlah yang tersuspensi atau ya lebih kecil, yang lolos di screen pertama ini di grid chamber. Jadi nanti diharapkan yang masuk ke dalam pengolahan aerasi tadi, secondary tadi, itu betul-betul limbah yang yang larut, cairan tidak ada padatannya lagi. Nah, ini primary settling ini mengendapkan, termasuk nanti kalau ada hasil penyaringan, termasuk yang preliminary ini biasanya kalau ada limbah yang mengandung cat warna ya, biasanya itu di pabrik-pabrik tekstil atau pabrik yang menggunakan cat warna itu biasanya tidak bisa diolah dengan secondary, tidak bisa diolah dengan mikroba, jadi biasanya diendapkan. Nah, kemudian hasilnya berarti sudah dari preliminary ini sudah dalam bentuk cairan yang terlarut, padatan-padatan yang sudah terlarut, limbahnya itu. Kemudian masuk ke secondary ya. Secondary itu terutama adalah aerasi ini. Nah, proses aerasi ini utamanya proses
mendegradasi bahan organik. Mendegradasi bahan organik menjadi H2O dan CO2. Itu kalau reaksinya sempurna, tapi kemudian tidak sempurna, jadi masih ada bahan organiknya dalam jumlah kecil. Nah, kemudian setelah aerasi, ini yang kita kenal dengan lumpur aktif biasanya, itu dilanjutkan dengan secondary settling, pengendapan kedua. Kalau tadi pengendapan pertama itu sebelum diaerasi sebetulnya, kemudian pengendapan kedua, ini, nah hasil aerasi ini adalah zat cair air dan lumpur aktif. Nah ini lumpur aktifnya diendapkan turun ke bawah, lumpur aktif, activated sludge. Nah ini sebentar, ini dulu ya. Jadi airnya bisa diklorinasi menjadi efluen, ini bisa dibuang. Atau mungkin biasanya ada juga yang dimanfaatkan misalnya untuk kalau musim kemarau menyiram taman atau untuk mengairi taman-taman di pabrik. Nah, ini sudah selesai. Nah, kemudian padatannya yang namanya lumpur aktif ini diendapkan. Nah, sebagian dikembalikan ke sini untuk aerasi ya. Dikembalikan untuk aerasi karena ini lumpur aktif masih hidup, mikrobanya, bakterinya. Kemudian sebagian lagi akan diendapkan, diolah, dikentalkan, dipadatkan. Nah, tadi bergabung dengan hasil pengendapan yang di sini. Ya, yang tadi misalnya di sini ada pengolahan limbah zat warna itu biasanya diendapkan secara kimiawi, nanti jadi ini dikener, jadi dikentalkan dulu, airnya dibuang. Nah, kemudian selatnya, padatannya ini dikeringkan, lalu dibuang. Oke. Itu, ini penjelasannya ya. Ini penjelasan lebih lanjut tentang preliminary. Tujuannya adalah mengolah limbah cair adalah penyisian bahan padat. Nah, tadi makanya disaring tadi ya. Padat, partikel-partikel yang besar disaring, disisihkan, dibuang. Tadi yang ikut ke endapan tadi. Ada yang kalau ukuran besar biasanya ya menjadi limbah padat. Berdasarkan partikel, ya ada yang tadi sudah saya singgung di depan, ada yang ukurannya besar, saringannya besar, nanti biasanya bertahap untuk yang saringan kecil, berikutnya gitu nanti yang ujungnya akan menjadi bahan-bahan yang padat, yang yang cair, yang putih cairan. Sifat padatan di sini adalah padatan anorganik. Ya, umumnya ya bisa anorganik maupun organik. Jadi mungkin ada potongan-potongan plastik atau kertas atau mungkin ya ada sampah-sampah itu di sini pemisahannya. Kemudian tujuannya untuk tahap pengolahan selanjutnya. Nah, penambahan bahan kimia untuk netralisasi, jadi justifikasi pH. Jadi, nah termasuk ada cooling water. Jadi ada limbah-limbah pabrik tertentu yang suhunya tinggi. Misalnya di pabrik kelapa sawit itu untuk boiler suhunya tinggi, nah perlu didinginkan. Jadi secara fisik, nah ini juga ada proses koagulasi, flokulasi ini untuk mengendapkan partikel-partikel yang katakanlah tersuspensi. Nah,
Ya, itu sistem pengolahannya bahan baku dari campuran dari berbagai sumber di pabrik, kemudian screening tadi, ya, penyaringan, grinding, ya ini jadi di sini disaring semua, nanti di removal, kemudian ada flow meter ini nanti yang mengalirkan yang cairannya ya. Kemudian ada primary sedimentation. Jadi yang ini tadi ada yang disaring, ada yang besar-besarnya, kemudian ada yang diendapkan di sini. Nah, ini yang proses ya diendapkan, artinya ada proses koagulasi dan flokulasi. Saringan kasar digunakan untuk padatan kasar yang terbuat dari limbah. Nah, seperti kayu, ranting tadi sudah. Papan ukuran besar, mungkin juga kadang-kadang juga ada plastik dan sebagainya. Karena ini campuran bukan hanya dari proses produksinya saja, proses produksi, proses pencucian di produksi. Kadang-kadang kalau di perusahaan ini juga termasuk limbah dari apa itu ya? Misalnya dari kantin ada orang membuang sampah di situ, pegawainya. Nah, makanya ini ada screeningnya. Kalau dari proses produksi biasanya relatif ukurannya kecil-kecil semua, sudah cairan ya. Kemudian manfaat sama screening ini adalah ya, karena untuk memindahkan limbah cair dari satu kolam ke kolam yang lain tuh kadang-kadang perlu pompa. Jadi makanya ini padatannya harus dibuang dulu. Jadi untuk pemeliharaan pompa supaya tidak rusak karena penyumbatan bahan padat. Nah, ini macam-macamnya, ada yang fine, ada yang kasar. Tadi udah disinggung di depan dengan kasar. Jadi yang kasar dulu, baru yang fine ini lolos, nanti baru ke saringannya yang fine ini yang halus. Ya, bentuk dari jeruji, dari besi atau dari anyaman besi gitu ya. Bar screen jarak. Nah, ini untuk yang kasar ini bisa sampai 1 sentimeter kurang lebihnya ya. Kemudian sedangkan fine nanti kan disesuaikan dengan kira-kira padatannya itu ukurannya seberapa besar. Jadi kalau ini bisa 1 cm, bisa mungkin 2 cm kalau ukuran yang besar-besar. Kemudian sedang fine disaringkan kain. Nah, ini lebih halus lagi. Kira-kira ukuran kain saring ya. Atau plat berpori, ya berpori jadi ukurannya lebih kecil. Ya, ini prakteknya. Tapi intinya adalah saringan kasar. Nah, ini gambarnya. Nah, ini padatannya kan tersaring di sini, nanti diambil. Ini yang kasar saya kira ya. Nanti yang halus lebih kecil lagi. Ya, punya di aliran kadang-kadang supaya mengirit biaya ya biasanya kan dialirkan dari tempat yang agak tinggi ke bagian yang lebih rendah. Tidak perlu pompa biasanya kalau yang di sini nih. Kuantitas pada listrik kan termasuk oleh celah. Ya ini celah saringan ini ya. Nah ini yang ini
yang saringan kasarnya ya. Kemudian grinding, pencacahan. Jadi memotong padatan kasar tadi menjadi seragam untuk menjadi yang lebih kecil ya. Pemotongan di dalamnya atau ada yang berbentuk kotak vertikal bara dengan pemotongan di atas bar mitor. Nah ini yang menangani limbah padatnya ya. Kemudian grade removal digunakan untuk menyisihkan material anorganik seperti pasir. Ya, ini kalau tadi kan bahan-bahan organik, ini yang anorganik kayak pasir, potongan-potongan gelas, yang ini biasanya dengan grid removal ini. Ya, ini banyak hal yang bisa menggunakan grid removal ini. Ya, areanya biasanya luas karena apa namanya? Karena ukurannya kan tadi kan lebih kecil, jadi perlukan supaya lebih cepat ini perlu area yang luas seperti ini untuk supaya kecepatannya lebih cepat menyaringnya maksudnya. Nah ini metodenya jadi dengan gravitasi biasanya. Tangki nah ini sudah dapat cairannya apa namanya sudah disaring jadi tinggal cairannya. Ini ada tangki ekualisasi untuk mengekualkan, menyamakan, menghomogenkan sifatnya, karakteristiknya supaya homogen. Termasuk dari segi aliran, alirannya, lajunya harus selain itu dapat untuk menyeragamkan jumlah beban. Nah, jumlah beban itu ya karakteristiknya itu. Jadi nanti seragamkan biasanya yang di situ adalah pH. Ini kan berasal dari berbagai sumber, jadi dikumpulkan, diekualisasi, jadi nanti apa namanya karakteristiknya katakanlah BOD-nya sama, BOD, COD sama dengan seragam gitu maksudnya sama seragam. Kemudian sifat-sifat yang lainnya juga seragam. Berdasarkan letaknya penempatan inline arrangement pada saluran utama dan offline. Ya ini hanya apa namanya bisa dalam satu arah, satu aliran gitu ya. Ada juga yang di dalam kolam tersendiri. Jadi masukkan kolam, nanti di situ diaduk, diatur, biasanya diceknya di situ, di ekualisasi ini, dicek apa namanya parameter awalnya itu. Apa BOD-nya, berapa COD-nya, berapa pH-nya, pH-nya diatur di sini juga. Karena pH-nya nanti akan menentukannya. Netralisasi, ya ini menyeragamkan pH ya. Jadi pada umumnya ya proses degradasi aerob maupun anaerob atau di lumpur aktif tadi biasanya adalah pada kondisi pH netral. pH netral. Ya 7 tapi nanti prakteknya mungkin ya tidak 7,0 bisa di 7 lebih sedikit. Kurang sedikit lah gitu ya. Tapi zaman sekarang mas sudah apa namanya dengan pH meter yang sudah ini mudah diatur seperti itu ya. Karena intinya adalah untuk supaya mikrobanya itu bekerja dengan optimum. Ya, karena
umumnya ini mikrobanya mikroba bertumbuh berkembang biak itu pada pH netral. Kemudian di sini ya kalau tadi padatan-padatan yang ukuran besar tadi disaring, kemudian untuk pabrik-pabrik tertentu sering menggunakan ada limbahnya mengandung oil, mengandung minyak atau lemak. Nah, biasanya ini kan lemak ini ikut di air, jadi mungkin disaring dengan saringan tadi tidak akan tidak tersaring. Jadi biasanya oil trap-nya itu disaringnya didiamkan di atas permukaan, nanti diambil karena kan di permukaan semua, jadi nanti bisa bagian atas itu diambil, nanti diolah tersendiri. Nah ini juga nanti kalau minyaknya itu masuk ke dalam limbah cair yang diolah dengan secondary treatment tadi adalah karena yang mengolahnya itu dengan secara aerob, dengan mikrobanya juga mikroba aerob, jadi ada aerasi, jadi kalau ada minyaknya, ada oilnya, biasanya kan ada di permukaan, itu mengganggu kelarutan oksigen dalam proses degradasi oleh bakteri. Nah ini tadi yang diapungkan di permukaan, nanti diambil di permukaan, dipisahkan, istilahnya di scrap. Flotasi, nah ini metode yang lain untuk minyak tadi ya, jadi flotasi, diapungkan, termasuk padatan yang ringan ya, tapi ini biasanya agak jarang. Ada perusahaan-perusahaan tertentu, ada yang menghasilkan limbah yang sifatnya ringan atau di permukaan. Nah, metodenya sama dengan minyak tadi. Kalau di permukaan, nanti tinggal mengambil dari apungan ini. Nah, caranya kalau diinjeksi udara, jadi bagian komponen-komponen yang ringan akan naik ke permukaan seperti ini. Primary sedimentation. Nah, ini merupakan operasi untuk mengumpulkan dan padatan tersuspensi organik dari limbah cair. Nah, pengentapan secara gravitasi ini supaya murah. Ya, jika unit operasi diikuti oleh tahapan kedua, biologi pada utamanya tadi ya, treatment tadi, personal tidak merupakan prioritas. Ya, maksudnya ini tergantung jumlahnya, kalau kira-kira sedimentasi ini, sedimennya nanti tidak terlalu banyak, biasanya ini jarang dilakukan juga. Jadi nanti ini biasanya gabung dengan lumpur aktif, nanti disisihkannya, dipisahkan, bergabung dengan lumpur aktif pada waktu pengendapan. Ya, terdapat dua bentuk, yaitu ininya aja, bentuk pengendapannya. Jadi 4 zona dalam zona inlet, tempat pemasukan, kemudian outlet, tempat pengeluaran, dan zona pengendapan di tengah.
Dan kemudian ada zona lumpur. Ya, zona pengendapan ini apa namanya? Nanti ada yang diendapkan, kemudian ada lumpur yang yang di, yang ada di situ. Karena bentuknya endapan itu kita semat. Ya. Nah ini lumpur kan turun ke bawah. Zona pengendapannya di sini. Di sini masih kotor dengan apa namanya bahan-bahan yang mau diendapkan, mengendapkan di bawah, bagian bawah, kemudian outletnya di sini. Outletnya berarti ini bagian atas yang isinya air. Ya, ini gambarannya, makanya dibentuk bawahnya seperti ini. Jadi nanti apa namanya butir-butir partikel-partikel yang mau mengendap turun ke bawah, ini dibuat miring, jadi nanti supaya ini akan turun ke bawah ini, ke dasarnya sini. Gambar-gambar bak sedimentasi. Ya, ini gambar dari mana nih ya? Ya. Ini yang kanan ini sedimentasi bentuk kotak-kotak. Biasanya ini berjalan, apa namanya? Airnya mengalir ya. Jadi katakanlah bisa dari sini atau bagian sini. Intinya ini mengalir, misalnya dari sini ya, mengalir ke sini. Biasanya di bawah itu dibuat apa namanya? Zigzag. Jadi ada kalau ngalir dari sini, kemudian di sini ada temboknya di dalam ya, ada temboknya, kemudian dia akan apa namanya kena tembok itu dia padatannya akan turun. Dan cairannya terus mengalir, nanti nabrak tembok lagi, dia akan turun terus sampai di berkali-kali. Jadi nanti yang di ujung sudah cairan yang bening. Bukan yang bening, yang sudah tidak ada padatannya. Padatannya mengendap di sepanjang jalur ini. Kalau yang ini yang model kotak tadi, ini yang model bulat, apa namanya? Iya, lingkaran begini. Nah, ini nanti di sini ada pengendapannya terjadi di sini. Ya, ini gambarnya, ini bisa kotak, bisa juga biasanya yang bulat, apanya? Bulat itu di sini. Apa namanya? Jadi seperti apa itu? Corong, seperti corong. Jadi nanti di bawah ada arah begini. Nah, seperti corong. Jadi nanti endapannya yang bagian atas tadi akan jatuh ke apa namanya? Bagian yang miring dia akan turun ke dasar. Koagulasi dan flokkulasi merupakan proses destabilisasi partikel. Ya, partikelnya tidak stabil akan bergabung, partikel-partikel akan mengendap. Nah, itu yang disebut dengan proses flokkulasi. Ya, ini koagulasi dan flokkulasi. Jadi di koagulasi di koagulan. Kemudian di gabungan dari bagian koagulasi menjadi flok yang besar, ini nanti akan lebih mudah mengendap. Nah, ini zat-zat yang apa namanya? Senyawa-senyawa yang dipakai ini. Paling banyak ini pakai PAC ini. Maksudnya di perusahaan-perusahaan ini yang lazim digunakan ya. Nah, ada yang sederhana, tawas, alum. Ya, tawas ini banyak digunakan masyarakat. Tapi kalau di perusahaan biasanya pakai PAC ini karena dianggap lebih baik daripada senyawa-senyawa yang lain.
Polyaluminium klorida. Ya, jadi ini nanti seberapa banyak zat koagulan yang ditambahkan, itu nanti ada percobaannya yang disebut dengan peralatan jar test. Beberapa faktor yang mengenai proses pengendapan, flokulasi, koagulasi, ada pH, suhu. Ya, ini nanti kalau mau mengendapkan dengan PAC itu harus pH-nya tertentu berapa gitu. Nanti demikian juga dengan tawas dan yang lainnya. Mekanismenya pengadukan secara cepat. Ya, jadi ini metodenya sampel air yang ini kerjanya apa namanya jar test tadi ya. Jadi jar test kita jadi kelas piala biasa sebetulnya, kelas piala biasa, kemudian ditambah air yang mau diendapkan, yang mau dikoagulasi, kemudian di apa itu namanya, diaduk cepat ya, aduk cepat supaya mempercepat reaksi antara bahan koagulan dengan komponen-komponen yang akan dikoagulasikan. Nah, 1-2 menit, kira-kira 100 rpm. Nah, ini udah bercampur antara koagulan dengan yang mau diendapkan, kemudian aduk lambat. Nah, aduk lambat ini maksudnya adalah nanti memberi kesempatan untuk membentuk padatan, membentuk apa namanya gumpalan-gumpalan, kemudian juga membentuk vlog. Nah, membentuk vlog 15 sampai 20 menit. Nah, RPM-nya cukup rendah ini. Jadi dengan berputar rendah nanti vlognya ini akan turun. Jadi sedimen ke bawah. Nah, ini modelnya gini. Jadi nanti ini dipakai percobaan ya di lab biasanya. Di lab ada begitu, di tiap perusahaan ada. Jadi untuk menentukan berapa dosis yang akan kita tambahkan. Jadi kan ini 1 liter, nanti kita punya berapa ribu liter, jadi nanti dosisnya dari dihitungnya dari yang namanya jar test tadi. Kemudian pengadaan pada proses koagulasi itu. Nah, mekanik, kebanyakan mekanik atau mungkin paling aerasi. Jadi pengaduk mekanik ya seperti pengaduk biasa berputar begitu ya. Kayak baling-baling, tapi ada yang aerasi, jadi disemprot dimasukkan udara, jadi membentuk apa mengaduk nantinya. Pneumatik ini agak jarang nih ya, karena lebih murah yang aerasi dan mekanik. Kemudian, nah ini pengolahan kedua. Kalau waktunya sudah ini saya diingatkan ya, jam saya agak terlalu cepat. Ditujukan untuk mengenai pencemar organik. Nah, tadi yang sudah saya singgung. Jadi tadi kan sudah disaring. Jadi ini betul-betul cairan yang larut. Mungkin juga ada yang tersuspensi, tapi jumlah kecil ya. Tapi utamanya yang terlarut. Nah, suspensi ukurannya lebih kecil. Tadi karena yang sudah disaring ya. Nah, utamanya ini penurunan nilai BOD, COD. Jadi bahan organiknya, penurunan bahan organik dapat dilakukan secara kimia, fisik, dan biologi, namun secara umum banyak dilakukan menggunakan pola biologi. Ya. Jadi yang sekarang ini yang umum ya pakai biologi yang istilahnya ada penambahan lumpur aktif tadi. Jadi mikrobanya
ditambahkan akan mendegradasi bahan organik. Atau ini ada reaksinya lagi. Di prakteknya ya, di gambaran prakteknya. Jadi mudahnya gini, bahan organik akan dicerna oleh bakteri menghasilkan H2O dan CO2. Itu reaksi sempurnanya. Tapi kalau pada prakteknya kan tidak sempurna. Artinya kalau sempurna berarti sudah tidak ada bahan organik lagi, tidak ada pencemaran. Tapi pada prakteknya nanti ada senyawa-senyawa yang tidak sempat didegradasi menjadi sel dan H2O ya. H2O dan CO2. Jadi makanya masih ada bahan penyemar. Jadi kalau diukur BOD-nya masih ada BOD-nya, ada COD-nya. Nah, ini prinsipnya penurunan ya, diturunkan sampai batas baku mutu air buangan. Nah, ini paling banyak biologi ini. Prinsipnya bahan penyemar terhadap makanan atau substrat. Nah, kalau substrat tadi kan bahan organik menjadi sel, biomasa, dan juga ada H2O masuk ke dalam air, ada CO2 terbang ke udara. Ya, oksig. Ini bisa aerobik, bisa anaerobik. Jadi kapan itu aerobik, kapan itu anaerobik, ini tergantung pada jumlah nilai BOD-nya. Artinya jumlah bahan organik yang ada di situ. Jadi kalau terlalu tinggi BOD-nya, bahan organiknya terlalu tinggi, nanti kalau diolah secara aerobik itu nanti harus suplai udaranya harus intensif, harus banyak. Jadi harus menggunakan pompa yang intensif sekali. Nah, kemungkinan itu akan mahal. Nah, bisa juga alternatifnya kalau bahan organiknya tinggi menggunakan sistem anaerobik. Kita tahu anaerobik tanpa suplai udara dia akan terjadi degradasi atau akan terjadi pencernaan yang seperti di sini menjadi sel dan menjadi. Nah, kalau anaerobik berarti dia nanti ada hasil-hasil yang lainnya, ada asam-asam yang berbau, asam volatil, asam organik volatil, dan juga nilai positifnya dia bisa menghasilkan gas metan. Jadi beberapa perusahaan ada yang menggunakan karena saking tingginya menggunakan anaerobik disambung dengan aerobik. Jadi kalau anaerobik itu tidak bisa mengurangi sampai habis ya. Kalau teorinya kan kalau tadi aerobik bisa menjadi sel, biomasa dan H2O dan CO2. Kalau ini masih ada proses, masih ada bahan-bahan organik karena dari bahan organik ke CO2 dan gas metan, nah itu lama prosesnya. Nah, ini pada prakteknya mikrobanya bisa mikroba tersuspensi, artinya ini kalau kita fermentasi, semacam fermentasi yang sel bebas. Nah, kemudian yang tadi tersuspensi ini. Kemudian bisa juga mikrobanya dilekatkan. Jadi ini kalau kita melakukan fermentasi semacam dilekatkan. Jadi amobil. Kalau ini mobilisasi bergerak terus. Kalau yang melekat ini amobil, jadi lekatkan pada suatu tempat. Ya. Jadi ini sekali lagi yang anaerobik untuk limbah yang kadar BOD-nya tinggi. Kalau yang yang kadar BOD-nya rendah itu dengan aerobik. Jadi biasanya di atas 10.000 itu menggunakan proses anaerobik. Yang aerobik itu sekitar 5.000 ke bawah, 2.000, 3.000 sampai 5.000 itu masih menggunakan aerobik.
pertumbuhan melekat atau yang amobil tadi ya. Reaktor lumpur aktif. Ini apa nih? Ya, ini sebetulnya reaktor lumpur aktif berarti yang amobil ini sebetulnya ya. Nah, oke. Jadi reaktor lumpur aktif, jadi ini diaerasi, diaduk supaya terjadi reaksi apa namanya, bukan reaksi ya, mikroba itu ada oksigen, ada substrat, dia akan mencerna substrat menjadi sel dan H2O dan CO2. Jadi nanti masuk ke sini, ini diendapkan, sel-sel lumpurnya itu diendapkan, bagian air, bagian atas itu efluen yang sudah jernih, ini mengendap, ada yang masuk lagi ke lumpur aktif, nanti sisanya ada dijernihkan di sini. Nah ini juga penjernihan dalam arti pengendapan biasa, tapi biasanya nanti kalau lumpur aktifnya terlalu banyak, ada yang kembalikan sini, ada yang diolah. Artinya tadi yang di awal tadi ya dikeringkan. Ya, merupakan sekumpulan mikroorganisme pengurai. Mengurai mencerna bahan organik menjadi sel. Makanya lumpur aktif ini adalah masih hidup, makanya dikembalikan ke sini, dikasih makanan di sini, dia hidup, berkembang biak, dialirkan di sini terus. Nah, untuk seberapa banyak ini perlu diketahui FM rasio makanan makanan. Waktunya ya? Oke, ya. Jadi ini tadi sudah tentang aerob. Mungkin nanti ini lebih detailnya kita bahas di minggu depan. Maksudnya adalah seberapa banyak harus ditambahkan mikrobanya, seberapa banyak mikrobanya maupun pencemaran ya, COD, BOD-nya. Oke, saya kira itu ini sudah ada gambaran nanti mungkin lebih detail lagi minggu depan kita jelaskan lebih lanjut. Nanti utamanya ini, kemudian baru ini yang pengolahan lanjut tadi ya. Ini baru sampai ke pengolahan sekunder. Oke, saya kira kalau ada yang kurang jelas disiapkan saja, nanti bisa ditanyakan minggu depan, atau kalau nggak cukup waktunya bisa ditanyakan di grup aja, ya grup. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ada kuliah kah hari ini? Lanjutnya? Ada, Pak, praktikum. Responsif. Oh ya, ya.